Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta NATO untuk berkontribusi. Perkembangan terkini penyelidikan kasus tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur. Apakah ada temuan yang paling baru dari penyidik? Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Soklin merawat bangsa, Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Sebanyak 7 bangunan di daerah distrik Kulu di Himachal Pradesh, India runtuh akibat mengalami tanah longsor pada Kamis pagi waktu setempat. Diketahui bangunan tersebut sudah dikosongkan oleh pemiliknya karena sudah mengalami retakan. Informasi lainnya, kecelakaan maut truk tangki air menyeruduk belasan orang peserta karnaval di kawasan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Sebuah truk tangki menabrak sejumlah motor dan pengunjung karnaval hari ulang tahun Republik Indonesia di Kecamatan Pacet, Mojokerto, Kamis sore. Mobil truk meluncur dan diduga remblong di turunan Karina Pacet hingga menabrak sejumlah motor dan pengunjung. 16 orang mengalami luka dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Informasi berikutnya, 3 orang pekerja lampu di salah satu minimarket di Jalan Baruga, Antang, Makassar terjatuh akibat tersengat arus listrik. Saudara, kami terpaksa mengaburkan gambar karena mengandung unsur kengerian. 3 orang pekerja tergeletak kritis lantaran mengalami luka serius usai terjatuh tangga akibat disengat arus listrik. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Saat ini garis polisi sudah terpasang di lokasi kejadian. Saudara, seorang pria bersama 2 orang yang diduga anak dan istrinya nekat mencuri tabung gas LPG di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Rabu siang. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku yang membonceng 2 orang berhenti di sebuah toko, kemudian masuk ke dalam toko. Pelaku dengan tenang mengambil 1 tabung gas LPG 3 kg. Sementara si perempuan mengawasi situasi sambil menggendong anak di atas motor. Atas pencurian tersebut, pemilik toko mengaku ikhlas dan tidak melaporkannya ke polisi. Ini tinggal 7, yang kosong hilang 1. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Agin Fridianto. Dan saya Disela Rasatik. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. upaya dan harapan menjadi kunci utama menuju sebuah pencapaian.
Rayakan kemajuan Indonesia Raya. Segera di September. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kabupaten Bandung Barat kini berstatus tanggap darurat bencana akibat kebakaran tempat pembuangan akhir Sarimukti yang hampir sepekan tak kunjung padam. Akibat asap kebakaran, sejumlah sekolah di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat ditutup dan puluhan warga terkena ispa. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan meluas di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana setiap hari menyuplai 3 tangki air bersih ke 5 kecamatan. Sementara itu di Sragen, Jawa Tengah, ribuan hektar lahan pertanian di 13 desa kesulitan air irigasi. Hasil tes DNA dari bayi yang diduga tertukar akan disampaikan Polres Bogor hari ini. Kedua orang tua dan bayi yang diduga tertukar selama 1 tahun telah menjalani tes DNA silang di Puslapor Polri Sentul Bogor pada Senin lalu. Mulai hari ini, polisi menggelar uji emisi prarazia tilang pada September 2023 pada motor dan mobil secara acak untuk mengatasi polusi udara. Bila tak lolos uji emisi, pengendara motor dan mobil ditilang. Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024 ditanggapi dingin Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya bertemu dengan Anies dan tim 8 penggodok bakal cawapres dan kesepakatan Partai Koalisi Perubahan. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi polusi udara di ibu kota. Kondisi Jakarta yang berkabut bahkan mengurangi jarak pandang bagi pengendara di jalan raya. Jangan lewatkan juga perkembangan dari kasus mahasiswa korban jeratan kabel optik Sultan Rifat Al-Fatih. Kamis kemarin, orang tua Sultan diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi. Selengkapnya bersama saya Gleni Soktania. Saya Pascal Siswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Kabupaten Bandung Barat kini berstatus tanggap darurat bencana akibat kebakaran tempat pembuangan akhir Sarimukti yang hampir sepekan tidak kunjung padam. Kebakaran kini meluas hingga 19,5 hektar atau hampir 95% dari luas TPA Sarimukti. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menetapkan status darurat bencana kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Status tanggap darurat bencana ini ditetapkan selama 21 hari hingga 11 September 2023. Kebakaran kini mencapai 19,5 hektar atau hampir 95% dari luas lahan TPA Sarimukti. Kini Pemda Kabupaten Bandung Barat menunggu helikopter BNPB untuk pemadaman dari jalur udara dengan waterboom. Mohon segera BNPB untuk menurunkan bom air dari udara ya, sebagai ikhtiar kita. Karena kalau dari darat, upaya darat sudah terus-menerus nih, mobil damkar sudah bolak-balik wirawiri untuk penyemprotan. Tapi karena memang cuacanya masih panas, di permukaan cepat kering gitu. Nah, kalau melihat kondisi hari ini, kan panasnya apinya di bawah, sehingga memang ada kesulitan. Penutupan sementara TPA Sarimukti membuat tumpukan sampah terjadi di beberapa TPS di Kota Bandung.
Bahkan sejumlah tempat pembuangan sementara ditutup karena tak bisa menampung sampah. Petugas TPS Kelurahan Batu Nunggal mengimbau warga untuk sementara menyimpan sampah di TPS masing-masing hingga ada pengangkutan sampah kembali ke TPA. Hari Kamis dan mulai hari Rabu itu sudah tidak ada penarikan lagi oleh kontainer ke TPA. Jadi di sini sementara kita sebagai pengelola sampah di Batu Nunggal di sini artinya kita membenahi diri masing-masing aja di sini. Artinya ada yang dikembalikan lagi roda ke tempat masing-masing, artinya tidak boleh buang ke TPS dulu untuk sementara. Sementara itu, kebakaran TPS Sarimukti juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Posko Kesehatan Kebakaran TPA Sarimukti, tercatat 41 warga terinfeksi ISPA. Warga yang terinfeksi mulai dari anak balita hingga lansia. Akibat asap kebakaran di TPA Sarimukti, sejumlah sekolah di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat ditutup. Pembelajaran dialihkan secara daring untuk menjaga kesehatan para siswa. Namun, ada juga sekolah yang tetap belajar tatap muka, yakni SMK Negeri 1 Cipatat. Langkah ini dipilih karena siswa kini menjalani ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Seluruh siswa diwajibkan mengenakan masker, tetapi jika asap menebal, para siswa akan dipulangkan ke rumah. Tentunya kami kondisional, tentunya ketika asap berarah anginnya ke daerah sekolah, kami mungkin kondisional, anak-anak dipulangkan sesuai dengan kondisi. Kami sudah kerjasama dengan tim relawan dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten dan provinsi untuk mensosialisasikan menggunakan masker khusus di wilayah sekolah yang terdampak. Setelah adanya status tanggap darurat, kini penanganan kebakaran bakal melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan BNPB, untuk mempercepat penanganan kebakaran. Langkah cepat diperlukan karena semakin hari lahan yang terbakar semakin luas. Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Fida Alatas sudah siap langsung dengan laporannya dari TPA Sarimukti. Fida, ini kebakaran semakin meluas, bahkan kalau di total sudah 95% dari total luas lahan. Nah, setelah adanya status tanggap darurat, apakah Anda di sana melihat perbedaan penanganan kebakaran hari ini? Betul, Paskalis dan juga saudara, ini sudah 95% dari total luas lahan yang diperuntukkan untuk pembuangan sampah di TPA Sarimukti ini. Kalau di total, ini luas titik api kebakaran ini sudah 19,5 hektar. Yang paling terlihat, Paskalis, ini adalah jumlah kemudian unit mobil pemadam kebakaran yang ditambah hari ini. Kalau di hari kemarin ini ada 8 unit yang kemudian dikerahkan, maka di hari ini ditambah 4 unit lagi, yakni ada 12 unit mobil pemadam kebakaran. Dan tidak hanya dari Kabupaten Bandung Barat ataupun dari Kota Bandung, tapi dari Kota Cimahi, lalu juga Kabupaten Bandung, dan bahkan daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti dari Purwakarta, Cianjur, Karawang. Dan nantinya informasinya ini bahkan siang hari nanti mobil pemadam kebakaran dari Cirebon pun akan datang untuk memperbantu proses pemadaman kebakaran di hari ke-7 hari ini. Selain itu, Paskalis, kami juga mendapatkan informasi bahwa helikopter yang kemudian ini sebetulnya sangat ditunggu-tunggu oleh kemudian petugas pemadaman kebakaran di sini. Ini adalah helikopter dari BNPB. Ini rencananya ini akan datang pada pukul 13.30. Helikopter ini dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman melalui jalur udara. Karena sebetulnya kalau melihat dari luas area yang terbakar, yakni 19,5 hektar, dibandingkan dengan kemudian mobil pemadam kebakaran yang bisa dikerahkan, ini hanya beberapa belas begitu ya. Upaya pemadaman TPA Sarimukti ini agak mustahil rasanya bisa kemudian dilakukan dengan cepat jika hanya mengandalkan pemadaman melalui jalur darat. Karena kalau kita melihat, Paskalis dan juga saudara, ada begitu banyak sampah di sini. Setiap harinya dari Kota Bandung saja itu membawa paling tidak 1.200 ton sampah ke TPA Sarimukti. Untuk Kabupaten Bandung Barat ini 300 hingga 600 ton sampah setiap harinya yang dibawa ke TPA Sarimukti.
Lalu sampah-sampah tersebut ini terbakar, itu artinya jumlah luasan yang sangat besar. Dan kalau melihat selain dari tadi jumlah sampah, ada tentunya kendala-kendala lain Paskalis, seperti saat ini musim kemarau, cuacanya begitu panas, lalu juga angin yang kencang ini bertiup begitu Paskalis. Ini yang salah satu menjadi beberapa kendala petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan titik api. Tapi lebih lengkapnya Paskalis mengenai apa saja kemudian kendala yang membuat hingga hari ke-7 ini TPA Sarimukti masih belum bisa dipadamkan apinya, ada keterangan dari Damkar Cipatat untuk Anda. Titik-titik api sementara saat ini alhamdulillah tidak muncul lagi ataupun tidak ada. Tetapi ada beberapa titik di bawah sana tadi pagi sekitar pukul 3 kita lihat ternyata ada rambatan api yang akan merambat ke tangki BBM. Satu itu, yang kedua tadi ada rambatan juga ke bagian alat berat yang ada di bawah zona, itu masuknya zona 4. Tapi alhamdulillah setelah tadi gerak cepat dari kantor ke sini secepatnya dipadamkan. Ini juga bukan hal yang mudah Paskalis dan juga saudara, karena panas api atau titik api ini tidak hanya tersimpan di permukaan sampah saja, tapi juga berada di dalam tumpukan sampah. Sehingga jika sewaktu-waktu angin bertiup dengan kencang, titik-titik api yang kemudian sudah berhasil dipadamkan ini bisa kemudian muncul kembali. Harapannya kemudian pada pukul 13.30 nanti helikopter dari BNPB ini bisa betul-betul dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan cara waterbombing via udara. Dan tentunya selain itu, jika cuaca hujan ini tentunya akan sangat membantu Paskalis. Vida, ini kan dampaknya akhirnya sekarang warga di sekitar kena ISPA karena asap kebakaran. Total ada 41 warga. Nah, karena Anda di sana, bisa gambarkan kepada kami, Vida, sebenarnya apa sih asap dampak dari kebakaran di TPA sana? Paskalis, angin bertiup ke arah kami dan membawa asap dari sampah ini. Saya pakai masker ini double atau 2 lapis begitu dan juga saudara. Tapi udara dari kebakaran sampah atau asap dari kebakaran sampah ini masih sangat terasa terhirup. Kalau kita hirup ini rasanya pahit di tenggorokan. Lalu juga aromanya bukan hanya aroma kebakaran biasa Paskalis dan juga saudara, ini adalah aroma kebakaran sampah yang berbeda tentunya dan menyesakkan begitu Paskalis dan juga saudara. Jadi memang betul-betul terasa sesak, dan kalau kita kemarin saya melakukan peliputan di sini selama 3 jam, dampaknya ini terasa pusing juga karena terus-terusan menghirup asap yang tebal dari kemudian kebakaran sampah ini, dan bahkan kebakaran sampah ini berdampak ke 3 lokasi yang ada di sini. Di antaranya adalah di Mandala Jati dan juga Raja Mandala. Dan beberapa sekolah di lokasi-lokasi tersebut ini harus melakukan pembelajaran secara daring karena memang ini untuk menjaga kesehatan para siswa. Dan kalaupun ada sekolah yang masuk secara langsung begitu Paskalis dan juga saudara, ini waktunya sangat terbatas. Lalu juga para siswa ini diwajibkan untuk memakai masker. Kalau ada siswa yang datang tidak memakai masker, pihak sekolah ini sudah siap sedia untuk kemudian menyediakan masker untuk memastikan para siswa saat beraktivitas di luar rumah ini tidak terkena paparan asap dari pembakaran sampah ini. Tentunya kita berharap hari ini helikopter dari BNPB, dari pemerintah pusat ini kemudian bisa betul-betul datang, karena memang kalau dari targetnya sebetulnya harusnya kemarin siang Paskalis dan juga saudara. Jadi penanganan ini bisa segera ditangani Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari kawasan TPA Sarimukti di sana. Terus jaga kesehatan, Vida dan juga teman-teman di sana. Terima kasih. Kita ke sorotan lain, saudara. Hasil tes DNA dari bayi yang diduga tertukar akan disampaikan Polres Bogor hari ini. Sebelumnya, kedua orang tua serta bayi yang diduga tertukar selama 1 tahun telah menjalani tes DNA silang di Puslap 4 Polri Sentul Bogor pada Senin lalu.
Tes DNA dilakukan salah satunya dengan menguji sampel air liur dari bayi, ibu dan bapak kedua belah pihak. Hasil tes DNA rencananya akan disampaikan hari ini oleh penyidik Polres Bogor untuk memberikan kejelasan kepada masing-masing orang tua bayi serta menindaklanjuti pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan kelalaian. Oh iya, Deng, kalau saya mau ngirim mentah ya? Informasi terkini tentang rencana rilis hasil tes DNA bayi yang tertukar akan langsung disampaikan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Polres Bogor, Jawa Barat. Triksi, kira-kira pukul berapa rilis ini akan diumumkan? Ya, Paskalis dan juga saudara, informasinya adalah pukul 15.30 atau pukul setengah 4 waktu Indonesia bagian Barat sore ini di Polres Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi, tadi kalau kami mengkonfirmasi kepada Kapolres yakni AKBP Rio Wahyu, menyampaikan bahwa nanti pada saat penyampaian hasil dari pemeriksaan Puslapfor Polri ini akan disaksikan bukan hanya dari pihak keluarga saja yang turut membawa sang bayi, namun juga nanti akan ada dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dari KPAI. Ini sifatnya adalah untuk melakukan pendampingan kepada pihak keluarga maupun juga kepada anak usai mendengarkan hasil dari pemeriksaan tes DNA tersebut, Paskalis dan juga saudara. Dan tadi juga kalau kami mengkonfirmasi kepada pihak keluarga yakni kepada Siti Maulia, melalui kuasa hukumnya ini menyampaikan bahwa memang rencananya akan tiba di Polres Kabupaten Bogor ini pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga nanti diharapkan akan ada langkah-langkah yang akan diambil usai mendengarkan dari hasil pemeriksaan tes DNA tersebut. Dan kalau saat ini Paskalis dan juga saudara yang memang sedang berlangsung bukan hanya dari pemeriksaan, maksud kami bukan hanya menanti dari hasil pemeriksaan tes DNA saja, tapi juga yang sedang berlangsung secara bersamaan adalah bagaimana penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan kelalaian. Salah satunya adalah terhadap pihak rumah sakit yang disampaikan sudah ada beberapa saksi yang dimintai keterangan seperti halnya 7 tenaga kesehatan. 5 diantaranya adalah bidan dan 2 adalah perawat yang merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung pada saat proses persalinan hingga akhirnya baik bayi maupun juga keluarga ini meninggalkan rumah sakit atau bisa diperbolehkan pulang. Itulah yang kemudian sudah dimintai keterangannya dari pihak kepolisian untuk mendalami apakah memang benar ada dugaan kelalaian dan apakah ada unsur pidana yang kemudian terjadi ketika insiden dugaan bayi tertukar ini terjadi di Rumah Sakit Sentosa, Paskalis dan juga saudara. Jadi itu yang nanti akan disampaikan pada setengah 4 sore nanti. Dan sementara kalau dari pihak KPAI tadi kami sudah mengkonfirmasi akan ada wakil ketua KPAI yakni Jasra Putra yang juga akan hadir dan akan mendampingi. Seperti apa kemudian pendampingan yang akan diberikan dari pihak KPAI sendiri? Seperti halnya tadi disampaikan akan ada dari pekerja sosial dan juga psikolog untuk melakukan pendampingan baik dari serah terima, kemudian juga pasca serah terima, hingga nanti pengurusan identitas yang sudah ada akta kelahirannya. Karena kita mengingat bagaimana dugaan bayi tertukar ini sudah berlangsung hingga 1 tahun, jadi tentu ada surat-surat administrasi yang sudah dilakukan. Nah, ini yang kemudian juga nanti akan dibantu prosesnya, termasuk juga pendampingan pasca pengumuman hasil tes apabila memang nanti hasilnya ini menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan atau identik dari bayi yang selama ini diasuh dengan orang tuanya, maka tentu akan ada proses pengembalian sang bayi. Nah, inilah yang kemudian perlu dilakukan pendampingan terkait dengan psikologi sendiri, karena melihat juga bagaimana kedekatan seorang ibu dan juga anak maupun juga keluarga ketika sudah merawat sang bayi selama kurang lebih 1 tahun. Nah, inilah yang juga diperhatikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Paskalis dan juga saudara. Dan sementara itu kalau dari pihak Ibu Siti Maulia sendiri yang juga sudah meminta perlindungan kepada KPAI ini mengatakan bahwa selain melakukan pengawasan terhadap masalah ini agar selesai tepat waktu dan juga tidak berangsur lama, yang juga diminta adalah terkait dengan pendampingan psikologis anak, karena ini juga diperlukan terkait dengan pendampingan psikologis anak karena anak ini sudah terlalu lama melekat terhadap dengan ibunya, orang tuanya maupun juga dengan keluarga-keluarganya yang sudah merawatnya selama 1 tahun. Nah, inilah yang hal-hal juga nanti akan diperhatikan
pasca pengumuman hasil atau pasca penyampaian hasil tes DNA yang akan disampaikan di Polres Kabupaten Bogor pada sore ini. Paskalis. Prediksi jika nanti dalam pengumuman terbukti bahwa kedua bayi tertukar, nantinya apakah akan ada langkah-langkah hukum dari hasil tersebut? Ya, tadi kalau kami mengkonfirmasi kepada pihak pengacara dari Siti Maulia, salah satunya adalah menyampaikan bahwa memang ketika nanti ada informasi ataupun juga hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada keidentikan antara bayi yang selama ini dirawatnya dan juga dirinya sendiri, maka nanti akan ada langkah hukum yang diambil. Ini terkait dengan adanya dugaan kelalaian yang dilakukan pada saat proses persalinan maupun juga perawatan pada saat selama di rumah sakit, termasuk juga dugaan terkait dengan kelalaian tidak kesesuaian dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Nah, hal serupa juga ini akan diambil langkahnya oleh pihak keluarga berinisial D. Paskalis dan juga saudara, tentu ini akan menanti atau melihat dari hasil pemeriksaan tes DNA yang akan dilakukan atau akan disampaikan pada sore ini. Termasuk juga dari pihak kepolisian yang menyampaikan bahwa nanti akan meneruskan penyelidikan terkait dengan pemeriksaan dugaan kelalaian di pihak rumah sakit sendiri. Jadi ini yang akan kita nantikan bersama Paskalis dan juga saudara dari hasil pemeriksaan tes DNA yang akan disampaikan pada sore ini. Paskalis. Desi Valencia, terima kasih melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Kompasnya akan segera kembali hari ini dengan informasi mulai hari ini polisi menggelar uji emisi pra-razia tilang pada September 2023 pada motor dan mobil secara acak untuk mengatasi polusi udara. Bila tidak lolos uji emisi, pengendara motor dan mobil ditilang. Sebuah truk tangki air menabrak belasan peserta Karnaval HUT RI di kawasan Pacet. Saat kejadian, tengah berlangsung Karnaval HUT RI, sehingga banyak warga dan pengendara yang berada di area turunan Karina Pacet. Buat 2 Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Mie oven. Wow. Dilihat lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil.
sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Kita rasa Italia sebenarnya. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Buat dua Wilgos cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat, smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Uji coba tilang uji emisi dilakukan hari ini di DKI Jakarta sebagai upaya mengurangi tingkat polusi. Agenda uji coba ini merupakan pra-razia sebelum diberlakukan tilang uji emisi secara serentak pada 1 September 2023 mendatang. Uji coba tilang uji tes emisi ini pertama-tama dilakukan sampling dari mobil dan motor yang melewati jalan Asia Afrika. Nantinya plat kendaraan akan dicek di aplikasi e-uji emisi. Jika data menunjukkan kendaraan itu belum melakukan uji emisi, maka akan langsung dilakukan tes di tempat. Hasil tes akan langsung keluar ketika petugas sudah selesai memeriksa gas buangan. Bagi kendaraan yang tidak lolos tes diberi teguran sebelum nantinya akan diberlakukan tilang uji emisi pada 1 September 2023. Gabungan petugas dari suku Dinas Lingkungan Hidup, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan Jakarta Selatan pada Jumat pagi menerapkan uji coba tilang uji emisi di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasilnya, sejumlah pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, dikenai tilang teguran. Nantinya pada tanggal 1 September akan diberlakukan tilang dengan denda maksimal Rp500.000. Lebih lengkap kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Karima Anissa. Saat ini ada di salah satu lokasi uji coba tilang uji emisi. Karima, jadi bagaimana teknisnya uji coba tilang emisi ini? Ya, teknis uji coba tilang uji emisi tadi sudah dilakukan
untuk di daerah Jakarta Pusat di Jalan Asia Afrika, di mana Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat bersama pihak kepolisian bersama-sama melakukan uji coba tilang uji emisi, tepatnya di depan pintu 1 Stadion GBK. Tadi pelaksanaan uji emisi dilakukan jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu pihak Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat mendirikan tenda dan juga ada beberapa mesin yang dijalankan untuk melakukan uji coba emisi, uji coba tes buangan gas, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Adapun teknis tadi, uji coba emisi dilakukan baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dan juga kendaraan angkutan. Jadi tidak hanya kendaraan motor dan mobil pribadi saja, tetapi juga ada truk dan juga kendaraan umum lainnya dan juga kendaraan pengangkut barang lainnya. Nah, tadi sebelum dilakukan pengecekan buangan gas di kendaraan tersebut, pertama-tama pihak Lingkungan Hidup Jakarta Pusat melakukan sampling untuk kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4, yang dimana plat nomor tersebut dimasukkan ke aplikasi uji emisi yang dapat didownload di ponsel masing-masing, yang dimana nantinya jika plat nomor tersebut tidak terdata dalam aplikasi uji emisi tersebut, maka kendaraan tersebut baik itu roda 2 maupun roda 4 langsung dilakukan tes buangan gas di lokasi tempat tes berada. Nah, lalu nantinya jika hasil dari data yang ditunjukkan dari aplikasi tersebut bahwa plat nomor atau kendaraan tersebut tidak lolos uji emisi maupun hasil tes langsung dari buangan gas tersebut tidak sesuai dengan standarisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau melebihi CO dan HO-nya melebihi persentase rata-rata, maka dinyatakan tidak lolos. Lalu jika sudah dinyatakan tidak lolos pada hari ini, karena hari ini adalah pra razia, maka sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan juga himbauan agar pengendara bisa melakukan cek emisi secara berkala ataupun melakukan penyehatan terhadap kendaraan yang sedang dipakai. Nah, lalu tidak hanya itu juga, selain teguran, pihak kepolisian maupun Dinas Lingkungan Hidup juga memperingati bahwa untuk uji coba tilang tes emisi ini hanya berlaku pada hari ini. Jadi nanti pada tanggal 1 September secara serentak seluruh DKI Jakarta akan mulai menerapkan sistem tilang. Nah, perlu diketahui bahwa memang uji coba tilang uji emisi ini tidak hanya dijalankan di Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat, tetapi ada 5 titik lokasi yang dijalankan di DKI Jakarta. Untuk Jakarta Pusat ada di Jalan Asia Afrika, untuk di Jakarta Selatan ada di Terminal Blok M, dan lalu untuk di Jakarta Timur ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Barat ada di Taman Anggrek, dan Jakarta Utara ada di Jalan Marta Dinata. Paskalis. Karima, ini kan tadi Anda memantau juga sejak pagi di sana. Dari pantauan Anda, apakah masih banyak kendaraan yang tidak lolos uji emisi? Ya, menurut pantauan tim liputan Kompas TV di lapangan, tadi memang ada beberapa kendaraan yang tidak lolos tes uji coba emisi. Bahkan tidak hanya kendaraan bermotor saja, bisa dibilang bahwa semua jenis kendaraan tersebut masing-masing ada yang tidak lolos, seperti kendaraan roda 2 ada yang tidak lolos, kendaraan mobil pribadi roda 4 maupun yang mengangkut barang juga banyak yang tidak lolos. Tetapi untuk persentase yang banyak yang tidak lolos itu banyaknya di motor yang sudah lama tahun produksinya dan juga untuk di mobil truk pengangkut barang. Dan setelah itu tentu saja pihak kepolisian maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat langsung mengimbau dan memberitahu memang bahwa di Jakarta saat ini telah diperbanyak ataupun bahkan pemerintah sedang mengusahakan agar bengkel untuk tes emisi ataupun kios untuk tes emisi dapat dijangkau oleh pengendara. Nah, walaupun memang sampai untuk hari ini tidak diberlakukan razia, tidak adanya dana tilang bagi pengendara yang tidak lolos tes uji emisi, tetapi tentu saja kita harus mempertimbangkan bahwa untuk bisa menguji tes emisi atau bahkan melakukan penyehatan di kendaraan masing-masing perlu dilakukan, karena memang polusi udara saat ini di Jakarta khususnya sedang sangat tinggi, dan salah satunya adalah uji coba untuk tes uji emisi ini untuk mengurangi tingkat polusi di Jakarta. Nah, perlu diketahui nanti pada tanggal 1 September nanti ketika razia ataupun tilang telah diberlakukan, nominalnya lumayan cukup besar, karena untuk kendaraan roda 2 saja jika tidak lolos emisi
dan dilakukan tilang, maka akan diberlakukan denda sebesar 250.000. Lalu untuk kendaraan roda 4 sebesar 500.000. Jadi untuk mengecek secara berkala, melakukan tes emisi di kendaraan kita masing-masing, diimbau untuk tidak hanya menghindari razia ataupun tilang, tetapi juga concern kita bersama untuk bisa menurunkan kadar polusi di daerah Jakarta. Paskalis. Terima kasih banyak, Karima Anissa melaporkan langsung dari kawasan Blok M Jakarta. Isu polusi di Jabodetabek kian mengkhawatirkan. Kondisi Jakarta yang berkabut mengurangi jarak pandang bagi pengendara di jalan raya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya beberapa hari terakhir gencar menyiram jalanan dan taman kota guna mengurangi dampak debu karena polusi udara. Di sejumlah ruas Jakarta terlihat kabut putih yang menghalangi jarak pandang gedung-gedung. Gambar ini kami ambil pada Kamis petang kemarin. Kabut putih ini merupakan kabut polusi udara. Tak hanya itu, kabut putih akibat polusi udara juga menghalangi jarak pandang pengendara, seperti di jalan tol serta jalur kereta api. Berdasarkan data IQR, indeks polusi di Jakarta hari Kamis kemarin mencapai poin 139 atau berkategori tidak sehat. Sebagai upaya mengurangi dampak polusi, Polda Metro Jaya mengerahkan water cannon untuk penyemprotan jalan. Penyemprotan air dilakukan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Sudirman. Total ada 7 kendaraan water cannon yang diterjunkan setiap harinya untuk menyemprotkan air ke jalan. Diharapkan upaya tersebut dapat menurunkan partikel yang disebabkan dari emisi gas buang kendaraan. Setiap hari sebanyak 7 kendaraan AWC kami dari Brimob, dari Direktorat Sabara juga kita terjunkan untuk menyisir titik-titik daerah yang dinilai tingkat kepadatan lalu lintasnya cukup tinggi. Seperti contohnya mulai dari Merdeka Barat, kemudian Tamrin, Sudirman, begitu juga sebaliknya. Termasuk juga beberapa titik lain yang juga akan dilakukan penyemprotan. Tentu ini merupakan salah satu upaya ya, setidaknya mengurangi tingkat kepanasan ataupun suhu yang cukup tinggi dan juga bisa menurunkan partikel-partikel yang diakibatkan dari emisi gas buang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada peningkatan jumlah pasien yang terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Menurut Menkes, jika sebelum COVID-19 jumlah pasien ISPA mencapai 50.000, saat ini naik hingga 200.000 pasien. Jumlah ini juga akan berdampak pada peningkatan klaim BPJS. Paru obstruksi kronis, ada asma, pneumonia, itu 5 jenis penyakit yang disebabkan oleh pernafasan. Nah, di kita sendiri memang khususnya Jakarta kita lihat sebelum COVID itu 50 ribuan ya, yang kena, sekarang udah naik ke 200 ribuan. Itu tahun lalu total klaimnya di BPJS 10 triliun. Jadi pasti tahun ini kalau lebih banyak yang kena itu akan naik. Terkait polusi udara, Kementerian Kesehatan bergerak di sisi hilir, yang berarti Kementerian Kesehatan hanya menangani akibat dari polusi udara. Tim Liputan, Kompas TV. Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024 ditanggapi dingin Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya bertemu dengan Anies dan tim 8 penggodok bakal cawapres dan kesepakatan Partai Koalisi Perubahan. Sebuah truk tangki air menabrak belasan peserta Karnaval HUT RI di kawasan Pacet. Saat kejadian tengah berlangsung Karnaval HUT RI, sehingga banyak warga dan pengendara yang berada di area turunan Karina Pacet. Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Siapkan tiketmu sekarang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Hangatnya rumah ketika bersama keluarga. Dengan teknologi Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan teknologi Silver Ion memberi perlindungan anti kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah, bebas noda dan kuman. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kembali di Kompas Siang, Saudara, 2 korban luka akibat kecelakaan truk tabrak rombongan karnaval di Mojokerto, Jawa Timur masih dirawat intensif di rumah sakit. 2 anak mengalami patah di bagian pinggul.
Keduanya kini masih menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kabupaten Mojokerto. Kedua korban menunggu pemeriksaan dokter spesialis ortopedi untuk tindakan lebih lanjut. Sementara korban luka lain diizinkan pulang karena mengalami luka ringan. Masih dirawat dua korban kecelakaan, dua-duanya ada patah di pinggul. Observasi nanti rencananya diambil tindakan oleh dokter spesialis ortopedi. Dua-duanya anak usia 10 tahun. Itu nanti bisa konservatif, bisa operasi. Menunggu keputusan dari dokter spesialis ortopedi nanti langsung begitu. Pada Kamis sore, saudara, sebuah truk tangki air menabrak belasan peserta Karnaval HUT RI di kawasan Pacet. Akibatnya 3 orang meninggal dan 16 orang terluka. Kecelakaan berawal saat sebuah truk melaju di turunan Karina Pacet. Diduga mengalami remblong, sopir tak bisa mengendalikan truk dan menabrak sejumlah motor dan pengunjung karnaval. 7 orang yang luka ringan dirawat di Puskesmas Pacet, sementara ada 3 orang yang mengalami luka berat dan dirujuk ke RSUD Sumber Gelagah. Sopir dan sejumlah saksi telah diperiksa polisi. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syafiuddin sudah berada di lokasi kecelakaan siang hari ini. Syafi, jadi dugaan sementara kecelakaan kemarin terjadi karena remblong dari kendaraan truk. Apa hasil pemeriksaan polisi yang sudah memeriksa sopir dan juga kelaikan kendaraannya? Ya, Pak Skalis, saya saat ini berada di turunan Karina atau sebutan lain adalah di pertigaan kawasan wisata Pacet. Di belakang saya sekitar 100 meter ini merupakan lokasi tempat kejadian perkara kecelakaan yang terjadi pada Kamis sore kemarin. Nah, hasil pemeriksaan sementara dari hasil olah TKP memang polisi tidak menemukan bekas pengereman yang dilakukan oleh pengemudi. Akan tapi meskipun dugaan kuat adanya remblong, polisi masih akan melakukan pemeriksaan intensif baik terhadap pengemudi, kemudian saksi-saksi serta kelaikan kendaraan. Karena memang lokasi di pertigaan Pacet atau turunan Karina ini merupakan lokasi yang rawan kecelakaan. Karena turunan ataupun tanjakan di pertigaan ini salah satu tanjakan yang paling curam di kawasan wisata Pacet. Sehingga saat kendaraan ataupun pengemudi yang kurang mahir ini akan kesulitan untuk menanjak ataupun melakukan turun dari atas wilayah Pacet. Nah, siang nanti rencananya polisi akan melakukan konferensi pers hasil dari pemeriksaan terhadap supir maupun kendaraan. Nah, kita tunggu apakah memang benar-benar karena remblong ataukah karena sebab lainnya, Pak Skalis. Dari kecelakaan dan yang terjadi Kamis sore kemarin, ada 2 anak yang menjadi korban, ada patah pinggulnya, sekarang juga masih dirawat. Bisa Anda ceritakan kondisinya bagaimana sampai saat ini? Ya, beberapa saat yang lalu kami mengkonfirmasi terhadap dokter yang bertugas di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Gelagah. Memang kondisi 2 korban yang masih berumur sekitar 10 tahun ini yang paling parah di antara belasan korban lainnya. Karena dari hasil foto ronsen itu diketahui memang pinggulnya mengalami keretakan. Nah, apakah nanti akan dilakukan operasi ataukah cukup dengan perawatan lainnya? Rencananya hari ini tim dokter spesialis tulang atau dokter ortopedi ini akan melakukan pemeriksaan. Ketika nanti hasilnya memang keretakan yang dialami pinggul tersebut tidak begitu parah, mungkin tidak akan dilakukan operasi karena memang keretakan tulang di daerah pinggul ini bisa nanti akan mengalami perekatan secara alami begitu. Akan tapi jika nanti hasilnya diketahui parah, akan dilakukan operasi terhadap 2 korban anak-anak yang hingga saat ini masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Sumber Gelagah. Askalis. Baik, terima kasih laporan Anda. Muhammad Syafiuddin melaporkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur.
Usai jeda saudara, kita akan kembali dengan informasi soal makan siang santai bersama Handai Taulan pasti menyenangkan. Apalagi bila bisa ditemani anjing dan kucing kesayangan. Seperti di kafe yang ada di kawasan Megamas, Kota Manado. Kami akan hadirkan informasinya di Kompas Siang dan akan ditemani Glenis Oktania. Jangan kemana-mana. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Guys, gak semua cappuccino itu sama loh. Oh ya? Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Foamnya jadi tebal, gak encer, dan gak bubar pasti tuang Choco Granul. Try it! Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin
saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, Irama Toy di Manado, Sulawesi Utara, dan juga Aris Yanipar di Denpasar, Bali. Kita ke Manado terlebih dahulu. Irama, ada informasi menarik apa saja dari Sulawesi Utara? Ya, selamat siang. Kami punya informasi khas Cerita Nusantara untuk Anda, Glenis, dan juga saudara. Dapat kami sampaikan bahwa ada hadir dengan konsep ramah bagi anjing dan juga kucing, salah satu kafe tempat untuk bersantai dan juga makan dan minum hadir di kawasan Megamas Kota Manado. Kafe ini terbilang unik karena turut juga menyediakan salon dan juga hotel untuk hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Kabar gembira bagi para pencinta hewan anjing dan kucing khususnya di Kota Manado. Kini telah hadir sebuah kafe dengan konsep kafe ramah bagi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Kafe Pas Bay memiliki 4 lantai, di mana lantai 2 dan lantai 4 difungsikan sebagai kafe untuk pengunjung bersantai sembari makan dan minum. Selanjutnya, lantai pertama menjadi toko penjualan kebutuhan anjing dan kucing. Sementara lantai 3 dimanfaatkan sebagai salon dan hotel untuk anjing dan kucing. Sang pemilik sekaligus pengelola kafe mengembangkan bisnis kafe ini, di mana masyarakat umum bisa datang membawa anjing dan kucing, sembari santai sekaligus bisa merawat hewan kesayangan mereka. Di kafe ini tersedia beragam menu, mulai dari makanan berat hingga cemilan. Khusus di lantai 3, pengelola menawarkan jasa salon bagi perawatan anjing dan kucing. Selain jasa salon, di tempat ini pula terdapat jasa penitipan dan penginapan bagi anjing dan kucing yang pemiliknya hendak pergi keluar daerah dalam waktu beberapa hari sehingga butuh pengasuh dan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Layanan hotel khusus anjing dan kucing ini mencakup makan dan minum serta pemeliharaan rutin lainnya bagi hewan yang dititipkan. Tarif yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp125.000 hingga Rp200.000 tergantung paket yang dipilih. Adapun anjing dan kucing yang bisa menginap di hotel yang mereka kelola adalah hewan peliharaan yang telah divaksin dan bebas dari kutu dan jamur. Pet cafe di sini kita lebih ke anjing sama kucing di sini. Jadi kita punya cafe yang dimana bisa bawa doggy sama kucing di sini untuk bermain. Tapi di sini juga di lantai 1 kita punya pet shop, lantai 2-nya cafe, lantai 3 hotel sama grooming, lantai 4 rooftop. Rooftopnya untuk mengarah ke pantai di sini. Di sini lebih tepatnya kita konsepnya one stop solution, di mana para pencinta anak bulu, anjing atau kucing bisa bawa kucing atau anjingnya ke sini untuk salon, atau sambil lagi nunggu grooming atau lagi di salon bisa nongkrong di kafe, main sama anjing-anjing yang ada di kafe. Terus atau mungkin ada kebutuhan makanan. Di sini kita punya produk merah sama kitchen flavor, di mana kita pegang brandnya 2 itu aja di sini untuk makanan dengan kualitas yang premium. Kafe ramah anjing dan kucing ini diklaim sebagai yang pertama di Kota Manado yang hadir dengan konsep One Solution, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pencinta anjing dan kucing di Sulawesi Utara. Tentunya yang pertama itu pengalaman yang ada di sini yang diberikan oleh kafe ini. Yang pertama itu
kita boleh langsung bermain dengan anjing, yang dimana kalau di Manado itu jarang sekali. Dan boleh saya katakan ini kafe pertama yang memberikan pengalaman kita boleh bermain dengan hewan. Selain itu juga di sini servisnya atau pelayanan tempatnya itu sangat ramah di sini. Di kafe ini apa yang membuat Anda tertarik untuk datang? Sebenarnya kafe ini ada terobosan baru sudah dibilang, dimana kalau kita lihat kafe-kafe yang lain di Manado kebanyakan ya kafe-kafe normal ya. Kalau di sini ada sama seperti namanya pet cafe, ada hewan-hewan peliharaan yang contohnya ada anjing-anjing yang bisa jadi teman kita saat kita lagi makan. Kehadiran Pas Bay menjadi warna tersendiri bagi masyarakat kota Manado, khususnya bagi para pencinta anjing dan kucing. Tempat ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda untuk mencoba kafe ini, sekaligus membawa hewan kesayangan untuk menikmati suasana baru. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, itu dia cerita dari Manado, Sulawesi Utara. Kita terbang ke Bali bersama dengan Ari Sianipar. Ari, ada informasi apa saja dari Pulau Dewata? Ya, selamat siang Paskalis dan saudara. Berikut akan kami sampaikan informasi pilihan dari Pulau Dewata Bali dalam cerita Nusantara. Baik, jam makan siang ini kami ajak Anda untuk mencicipi jajanan tradisional Bali yang bisa dijumpai warung sederhana yang ada di pinggir jalan di Desa Guang, Sukawati, Gianyar, Bali. Seperti laklak, jaje injin, jaje giling, dan ongol-ongol disajikan dengan parutan kelapa, dan gula merah cair. Jajanan tradisional Bali bisa dijumpai di salah satu warung sederhana yang ada di pinggir jalan Guang, Sukawati, Gianyar. Jajanan tradisional Bali ini terdiri dari beraneka jajanan dalam satu penyajian, di antaranya laklak, jaje injin, bubuh sumsum, jaje giling, dan ongol-ongol, disajikan dengan taburan kelapa parut dan gula merah cair. Jajanan tradisional Bali ini pun digemari warga. Biasanya warga membeli jajanan tradisional Bali ini untuk dinikmati dengan teh dan kopi. Ini lagi emas apa Pak? Lagi apa ini Pak? Jajan Pak, gimana jajan Bali di warung ini Pak? Rasanya Pak? Sering Pak belanja di sini? Nih, untuk harganya gimana Pak? Ya murah. Murah ya Pak ya. Sering belanja di sini Bu? Jarang. Enak ya jajannya Bu ya. Ini beli jajan apa nih Bu? Ini jajan laklak. Biasanya jajan laklak ini makannya sambil ditemenin apa Bu? Biasanya kopi atau teh. Teh gitu ya, pagi-pagi gitu begini. Ade Parwati, salah satu penjual jajanan tradisional Bali, sudah 5 tahun berjualan jajanan tradisional Bali. Untuk pewarna juga masih menggunakan pewarna alami dari daun kayu sugih untuk jajan laklak dan bubuh sumsum. Ini laklak, yin, ngolongol, giling-giling, bubuh sumsum. Kalau untuk satu porsi berapa dijualnya? 5.000 ya Bu ya, berarti saya terjangkau. Kalau sehari itu bisa laku berapa porsi biasanya Bu? Kadang-kadang bisa 50-an porsi. 50 porsi gitu. Dalam sehari warung ini mampu menjual jajanan Bali hingga 50 porsi. Untuk harga jajanan tradisional Bali ini dijual Rp5.000. Sinta Pramadewi, Kompas TV, Gianyar, Bali. Ya, Paskalis dan saudara, demikian informasi pilihan dari Pulau Dewata dalam cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio. Terima kasih Ari Sianipar langsung dari Pulau Dewata, dan sebelumnya ada Irama Toy dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kemarau panjang menyebabkan kekeringan meluas di sejumlah daerah. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana setiap hari menyuplai 3 tangki air bersih ke 5 kecamatan. Sementara itu, di Sragen, Jawa Tengah, ribuan hektar lahan pertanian di 13 desa kesulitan air irigasi.
Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Fresh dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax. Bisa ngerock and roll. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Dampak dari bendungan Botok yang kekeringan, 2.488 hektar lahan pertanian di Sragen, Jawa Tengah terancam kesulitan air irigasi. Bahkan sudah ada lahan yang dibiarkan kosong karena sulit ditanami. Bendungan Botok di Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedaung kini sudah mengering dan menyisakan tanah pecah-pecah. Bahkan dasar bendungan ditumbuhi rumput dan ilalang cukup tinggi. Keringnya bendungan dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari pakan ternak. Padahal waduk ini merupakan sumber irigasi bagi 2.488 hektar lahan pertanian di 13 desa. Namun demikian, saudara, menurut Dinas Pertanian dan Perikanan Sragen, dari puluhan ribu hektar lahan pertanian, belum ada informasi adanya petani yang gagal panen akibat kekeringan. Waduknya berkurang air, itu bisa nggak mencukupi lahan di Mojodoyong, Mojokerto, sampai Wonorejo. Mulai kapan itu Pak terjadi? Terjadi ya mulai bulan itu, April ini sudah sulit air. Ya, dulu panennya kurang sempurna itu. Tapi petani kan sudah berhitung sebelum tanam. Mereka juga sudah punya jadwal kapan air ini habis, sudah punya itu. Sehingga saya kira petani sudah mempertimbangkan untung ruginya, dan mereka juga saya kira sudah ada sumber air alternatif, sehingga dapat meminimalkan gagal panen. BPBD Sukabumi, Jawa Barat mencatat sedikitnya ada 5 kecamatan yang melaporkan kekurangan air bersih. Tiap hari, BPBD menyuplai 3 tangki air bersih ke sejumlah wilayah yang dibantu oleh relawan kemanusiaan. Krisis air bersih sudah terjadi lebih dari 3 bulan lamanya. Karenanya, warga kini hanya mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD dan juga dari sejumlah organisasi kemanusiaan lainnya. Jika bantuan suplai air tak ada, warga terpaksa harus berjalan jauh untuk mendapatkan air di beberapa sumber mata air yang tersisa. Meski sudah ada laporan krisis air bersih, pemerintah belum menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Rata-rata yang menyampaikan kepada kita itu adalah mereka ingin disuplai air bersih, kekurangan air bersih. Karena suplai air bersih yang mereka biasa gunakan sumur mungkin akan berkurang. Sudah masuk tanggap darurat belum sebenarnya Pak? Belum ya, kita juga masih nunggu informasi dari provinsi karena harus berjenjang juga. Sekarang untuk suplai per hari berapa Pak? 3 tangki ya. 3 tangki per hari? 3 tangki rata-rata kita tidak satu trip karena kendaraan kita terbatas. Yang bisa digunakan oleh kita 2 tangki kita, 1 tangki yang Krisis air bersih dirasakan ratusan warga 3 dusun di Desa Darat Gunung, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa mengonsumsi air kotor dan berkapur. Sudah 1 bulan lebih, krisis air bersih dirasakan warga dusun Natarleba, dusun Natarita, dan dusun Pura Begor. Warga terpaksa mengambil air di mata air Waipuan yang jaraknya jauh dari permukiman. Meski airnya kotor serta berlumpur, warga terpaksa mengambilnya karena merupakan satu-satunya sumber mata air andalan kala musim kemarau. Untuk mengambil air, warga harus membersihkan lumpur dalam bak penampungan. Pun setelahnya air harus dibiarkan selama 4-5 jam agar bersih. Warga berharap pemerintah bisa membantu membangun bak penampungan yang layak agar air di mata air Waipuan tidak lagi kotor dan berlumpur. Jadi untuk sementara kami lebih memilih air di Waipuan ini untuk keperluan rumah tangga, dan untuk penggunaan untuk minum, untuk memasak, kami lebih memilih di pagi hari dan siang hari. Karena kalau sudah masuk jam 2 ke atas sampai jangan jam 5, jam 6, itu airnya kadar kapunya tinggi karena semua aktivitas ada di mata air ini, mandi, cuci semua di sini. Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump menyerahkan diri ke sebuah penjara di Atlanta pada Kamis waktu setempat. Trump dituduh berencana secara ilegal untuk membatalkan pemilu tahun 2020 di Georgia.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Jalan ya. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan, tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kekayaan dan keindahan alam perlu diselaraskan dengan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, bersatu dalam keberagaman budaya yang hidup berdampingan. Jakarta, Indonesia siap menyambut KTT ASEAN 2023. Bersama kita tunjukkan bahwa Asian Matters, epicentrum of growth. Mini Oreo, cemil terus. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku ASEAN Investment Area atau AIA Council Chair memimpin AIA Council Meeting ke-26 di Semarang, Jawa Tengah 19 Agustus lalu dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN serta perwakilan United Nations Conference on Trade and Development. Ikuti selengkapnya 26th ASEAN Investment Area Council Meeting Jumat 25 Agustus pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Informasi mancanegara di Kompas Siang, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerahkan diri ke sebuah penjara di Atlanta pada Kamis waktu setempat. Trump dituduh berencana secara ilegal untuk membatalkan pemilu tahun 2020 di Georgia. Trump berangkat dari lapangan golf miliknya di Bedminster, New Jersey ke Atlanta, kemudian menyerahkan diri ke penjara Fulton Jail. Trump dan 13 orang lainnya didakwa pekan lalu dituduh berpartisipasi dalam konspirasi besar, yakni membalikkan kekalahannya dalam pemilu presiden dari Joe Biden, rivalnya dari Partai Demokrat. Penuntutan di Fulton County adalah kasus pidana keempat terhadap Trump sejak bulan Maret. Ia pun menjadi mantan presiden pertama dalam sejarah Amerika yang menghadapi dakwaan. Dalam kunjungannya ke Afrika, Presiden Joko Widodo hadir di KTT ke-15 BRICS di Afrika Selatan. Hanya saja Jokowi memberi sinyal belum akan bergabung dengan blok ekonomi yang digagas Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. KTT ke-15 BRICS berlangsung di Afrika Selatan 22 hingga 24 Agustus. BRICS sendiri merupakan aliansi negara berkembang yang telah dibesut sejak 2009. Tujuannya mempromosikan kerjasama ekonomi dan politik di antara negara anggotanya. Salah satu yang dibahas dalam KTT di Afrika Selatan adalah soal keanggotaan baru. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2020. Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Joko Widodo menghadiri KTT BRICS dan sempat menjadi pembicara. Dalam pidatonya, Jokowi bilang tataran ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, sehingga semua negara harus saling menghormati dan membantu. Kalau soal menjadi anggota, Jokowi memberi sinyal belum akan bergabung. Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa, dan juga hubungan kita dengan 5 anggota BRICS juga sangat baik, dan terutama di bidang ekonomi. Ya, untuk menjadi anggota baru BRICS, Indonesia harus menyampaikan surat expression of interest. Sementara itu, sebelum berangkat ke Afrika Selatan, Jokowi menyampaikan minatnya bergabung dengan blok ekonomi lainnya, yakni Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Sebagian besar negara yang tergabung dalam OECD adalah negara maju yang memiliki ekonomi berpenghasilan tinggi, seperti Australia, sejumlah negara Eropa, dan Amerika Serikat. Politisi Budiman Sujatmiko mengonfirmasi telah dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Budiman dipecat setelah mendukung Prabowo Subianto, bakal calon presiden koalisi Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, B Herbal aja. Oh, B Herbal.
Herbal. Cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan Via Valen, Isan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku ASEAN Investment Area atau AIA Council Chair memimpin AIA Council Meeting ke-26 di Semarang, Jawa Tengah 19 Agustus lalu. Dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN serta perwakilan United Nations Conference on Trade and Development. Ikuti selengkapnya 26th ASEAN Investment Area Council Meeting Jumat 25 Agustus pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Usulan menduetkan bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tak diminati kubu Koalisi Perubahan. Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan Said Abdullah mengusulkan duet Ganjar Anies untuk mencegah polarisasi di pemilihan presiden 2024. Soal rencana wacana duet Ganjar Anies ini Pak, gimana Pak dari Pak Surya? Itu kan wacana. Sebagai wacana kita menghargain aja. Ya kan? Tapi kalau dari Bapak sendiri melihat bisa Pak ya kalau Pak Anies jadi cawapres gitu? Belum ada perubahan saya pikir sampai hari ini ya. Memang diusungkan untuk sebagai capres ya kan? Itu yang bisa saya kasih komentar Ustaz. Ya, baik. Jelas sudah, narasi menduetkan bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak berlanjut. Ucapan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, pasca pertemuan dengan Anies dan tim 8 yang menggodok pencapresan Anies, mematahkan niat pihak yang ingin menduetkan Ganjar dan Anies sebagai satu pasangan di pemilihan Presiden 2024. Nasdem, partai yang pertama kali mengusung Anies Baswedan. Wacana duet Ganjar-Anies muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said beralasan ingin mencegah polarisasi Pilpres. Mimpi saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong. Tidak perlu lagi lah ada istilah oh Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Tapi Ganjar dan Anies terkesan tak antusias. Pak Ganjar gimana Pak? Siapa yang jadikan? Ada wacana itu Pak? Belum wacana itu kan ya ide-ide yang dilempar. Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi. Sah-sah aja ya Pak ya? Sah-sah nggak apa-apa. Dan kita mesti berdialog dengan siapapun. Pak, ini biar adem, biar dingin. Yang berada dalam koalisi ini nanti kita membahas pasangan, tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai. Kalau partainya bukan bagian dari koalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya? Menjadi bagian dari koalisi dulu, baru ada pembahasan. Ini kayak clear ya. Para politikus di partai-partai pengusung kedua bakal capres juga tak menanggapi serius usulan ini. Ya itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Ya, sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya biarkanlah semua putra-putri terbaik bangsa bisa bertarung. Mas Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagia dari komunikasi politik. Ya. Membuat isu, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan. Manuver politik mendekati pendaftaran pasangan bakal capres kini makin kencang. Survei jadi parameter, baik bakal capres maupun partai meningkatkan elektabilitas. Buat pasangan capres-cawapres, kelak memenangkan pemilihan presiden 2024. Dan buat partai, mendapat keuntungan elektoral meningkatkan kursi di Senayan. Tim Liputan, Kompas TV. Politisi Budiman Sujatmiko mengonfirmasi soal pemecatan dirinya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Melalui pesan video kepada Kompas TV, Budiman Sujatmiko mengaku menerima surat pemberhentian sebagai kader PDI Perjuangan pada Kamis malam. Meski menerima keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Budiman menyayangkan tidak ada proses pemanggilan dan persidangan secara resmi oleh Majelis Etik dan Kehormatan Partai. Menurut Budiman, meski telah dipecat oleh PDI Perjuangan, dirinya tetap akan melanjutkan ajaran Bung Karno yang telah ia pelajari sejak remaja. Teman-teman lama saya berdiskusi maupun nongkrong. Ya, saya sudah menerima surat pemberhentian saya tadi malam sekitar jam 8 dan saya sudah pelajari dan saya paham dan saya menerima
walaupun memang tidak didahului oleh proses persidangan dengan memanggil saya secara resmi di dalam Majelis Etik dan Kehormatan Partai, tapi untuk tidak membuatnya berlarut-larut, ya saya terima. Ini hanyalah sebuah mundur selangkah untuk maju 2 langkah, karena banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam kehidupan politik kita. Nama Budiman Sujatmiko belakangan dibicarakan oleh DPP PDIP dan insan politik karena dianggap berseberangan dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Megawati telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang diusung PDIP. Namun, Budiman memilih untuk mendukung pesaingnya, yakni Prabowo Subianto. Jabat tangan Pak, jabat tangan Pak. Lihat sini Pak, lihat kamera. Lihat sini Pak. Mulai hari ini, polisi menggelar uji emisi prarazia tilang pada September 2023 pada motor dan mobil secara acak untuk atasi polusi udara. Bila tak lolos uji emisi, pengendara motor dan mobil ditilang. Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Guys, gak semua cappuccino itu sama loh. Oh ya? Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Foamnya jadi tebal, gak encer, dan gak bubar. Pasti tuan Choco Granul. Try it. Choco Granulnya nyoklat habis. Gurih, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gosip luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku ASEAN Investment Area atau AIA Council Chair memimpin AIA Council Meeting ke-26 di Semarang, Jawa Tengah 19 Agustus lalu, dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN serta perwakilan United Nations Conference on Trade and Development. Ikuti selengkapnya 26th ASEAN Investment Area Council Meeting, Jumat 25 Agustus, pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya.
Dapatkan Bayu di konter terdekat. Coli terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Coli terus, gak nempel di gigi. Keamanan bagi penumpang dan masyarakat lokal. Perahu listrik ini diberi nama Harmo yang didasarkan pada motor listrik dan sistem kontrol yang halus. In Taiwan is not very the boat is not very quiet, so I take Yamaha's boats. It feel very good and soft and comfortable. Pengoperasian perahu di Kanal Otaru bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk mesin biodiesel dan mesin kendaraan listrik. Kebijakan ini disesuaikan dengan teknologi mesin kendaraan listrik Yamaha Motor. Perahu Harmo bisa membuat gerakan membelok dengan halus. Ini merupakan keramahan untuk menampilkan bangunan bersejarah di sekitar kanal dan memuaskan para tamu. 全く音がしません。で、音がないってことはそれだけエネルギー効率がいいわけなんで、それとハルモシステムっていうのは本当片手で船が真横にも動くし、いろんな移動ができる。皆さん本当にこれで動いてるのっていう反響が多いですね。Yamaha Motor memulai penelitian dan pengembangan sistem pengoperasian perahu listrik sebelum tahun 2016. Transformasi mobilitas adalah kebijakan terpenting bagi Yamaha Motor. Di darat, di langit, dan di dalam air, pesawat tanpa awak, sepeda motor listrik, sepeda listrik, kursi kendaraan, dan angkutan laut menjadi perhatian Yamaha Motor. 北米だったり、アジアのいろんな地域でも運河とか湖とか低速でかつ静寂性が求められるそういった運河などでの利用は非常にニーズがあるのではないかなというふうに考えております。低速で走るというところにはですね、電動化の船外機というのは非常にニーズがありますので、マリンの製品においてもですね、電動化を進めてより環境に優しい製品作り、モビリティのあり方というのを模索していきたいなというふうに考えております。 Terwujudnya lingkungan yang tenang dan bersih di kanal hanyalah salah satu tujuan Yamaha Motor. Yamaha Motor berambisi memproduksi mesin yang bersih di darat dan juga di udara. Masih informasi dari Jepang, saudara, kota Yokohama di Jepang rutin mengadakan acara musim panas tahunan yang selalu menghadirkan Pikachu ke tengah-tengah masyarakat. Pikachu, tokoh kartun utama di serial Pokemon ini, melakukan parade dan menjadi daya tarik wisatawan asing. Pikachu, tokoh kartun utama Pokemon ini, berbaris dan melakukan parade ke tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari warga lokal dan banyak wisatawan asing. Para Pikachu berjalan dan bahkan menari untuk menghibur wisatawan. Tidak hanya anak-anak, namun banyak orang dewasa yang menjadi penggemar Pikachu merasa senang dengan kehadiran mereka. Pikachu-Pikachu ini dihadirkan dalam rangkaian festival musim panas tahunan yang diadakan secara rutin oleh pemerintah Yokohama, Jepang. ピカチュウがそうくるくる回ったり、こっち向いてこうやって手振ったりしてくれてすごい楽しかったです。ピカチュウって英語で書かれたのがよくて、これ後ろ向くとそうピカチュウの着る全国ナンバーが書いてあるのがすごいポイントで、歩いてるとすごい一番気に歩けてすごい楽しい。 Selain parade Pikachu, wisatawan juga akan menemukan banyak Pikachu-Pikachu lainnya di tiap sudut jalanan di Yokohama. Boneka raksasa Pikachu ini seakan menjadi bagian dari ikon kota Yokohama. Dan tentunya membuat banyak penggemar Pokemon berkumpul untuk mengambil gambar dan bersorak di jalan Yokohama. Came to watch the Pikachu match. It was really cute. I'm really happy to see Pikachu. I really enjoyed how energetic the Pikachu were in the match. Like they would turn around and go to the kids. That was really fun. I think it was a really cool event. I was happy I was here. Hiburan Pikachu ini juga tidak hanya bisa dinikmati saat siang hari saja, namun di malam hari. Pemerintah setempat menyiapkan pertunjukan digital yang memperlihatkan Pikachu-Pikachu ini di atas langit malam. Beberapa divisualisasikan dengan bantuan laser, namun beberapa lainnya divisualisasikan dengan pemetaan drone.
Dan semakin malam, semakin banyak juga pengunjung yang datang untuk menyaksikan tingkah laku Pikachu. Informasi usai jeda, saudara, seorang pria menipu 18 siswa dan mencuri ponsel serta motor korban. Aksinya dilakukan dengan modus sebagai penyelenggara acara kemerdekaan Republik Indonesia. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Madu Teja Saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran.
Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, uji coba tilang uji emisi dilakukan hari ini di DKI Jakarta sebagai upaya mengurangi tingkat polusi. Agenda uji coba ini merupakan prarazia sebelum diberlakukan tilang uji emisi secara serentak pada 1 September 2023 mendatang. Uji coba tilang uji tes emisi ini pertama-tama dilakukan sampling dari mobil dan sepeda motor yang melewati jalan Asia Afrika. Nantinya plat dari kendaraan itu akan dicek di aplikasi e-uji emisi dan jika data menunjukkan kendaraan itu belum melakukan uji emisi, maka akan langsung dilakukan tes di tempat. Hasil tes akan langsung keluar ketika petugas sudah selesai memeriksa gas buangan. Bagi kendaraan yang tidak lolos tes diberi teguran sebelum nantinya akan diberlakukan tilang uji emisi pada 1 September 2023. Saudara, polusi udara di Depok, Jawa Barat menunjukkan indeks kualitas udara menyentuh 169 AQI US. Angka ini berdasarkan situs pantauan udara IQAir. Kondisi ini membuat sejumlah warga khawatir. Angka itu berarti menunjukkan tingkat polusi udara di Kota Depok merujuk pada kategori level merah atau tidak sehat. Informasi itu berdasarkan pantauan situs IQAir. Hal ini pun telah dirasakan oleh warga Kota Depok sejak 2 bulan terakhir. Untuk mencegah terjadinya sesak pada saluran pernafasan, sejumlah warga Kota Depok mengaku harus kembali lagi menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang pria menipu 18 siswa dengan modus sebagai penyelenggara acara kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya menipu, pelaku juga mencuri 9 unit ponsel dan 1 sepeda motor milik para korban. Pelaku berpura-pura sebagai penyelenggara acara dan mendatangi sekolah di Kota Makassar untuk mencari penari guna mengisi acara hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia yang diadakan di sebuah hotel di Kota Makassar. Usai mendapatkan 18 orang yang bersedia menjadi penari, pelaku kemudian meminta korban merias wajah sebelum tiba di hotel. Pelaku juga meminta korban untuk mengumpulkan barang berharga seperti ponsel, perhiasan hingga kunci motor dengan dalih agar mereka fokus saat tampil nanti. Namun, usai mendapatkan semua barang berharga, pelaku langsung melarikan diri keluar kota. Usai dilaporkan ke polisi, keberadaan pelaku dapat dilacak dan ditangkap di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Kami tutup Sapa Indonesia Siang hari ini. Saudara, jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan pastikan tetap ikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa. Kenyataan bahwa mereka pernah berjuang untuk bangsa Indonesia.
perjuangan para pahlawan dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Upaya keras mereka sayangnya tidak berbanding lurus dengan nasib saat ini. Dulu, mereka berjuang membela tanah air. Saatnya kita beri penghormatan untuk mereka. Berdonasi melalui kado untuk pahlawan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang, saatnya Anda menyaksikan Kompas Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saudara, memasuki musim kemarau, pemadam kebakaran menyemprot ruas jalan protokol di Jakarta dalam rangka mengendalikan pencemaran udara. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk menyemprot jalan protokol dari Uki Cawang, Jakarta Timur, hingga Jalan Slipi Raya, Jakarta Barat. Penyiraman ruas jalan protokol dilakukan dengan maksud untuk mengendalikan pencemaran udara ibu kota yang belakangan jadi sorotan. Menurut rencana, penyiraman jalan akan digelar berkala 2 kali dalam sehari. Demikian Kompas Update, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat 2 Wilgos cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap. Caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental. Lebih wangi. Sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini. WHO resmi mencabut darurat kesehatan global COVID-19. Harga cabai rawit ini meroket tajam. Dari seluruh penjuru tanah air menjadi referensi. Capres-capres yang muncul di top 3 itu tidak ada yang dominan. Sapa Indonesia. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.